Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku bakal ngebagiin tips dan trik yang ada di Laravel. Tips dan trik yang bakal aku bagiin di video kali ini bakal berkaitan dengan performa Laravel. Jadi aku bakal ngasih tahu sebuah package untuk memonitor aplikasi website kita sehingga kita tahu request atau query yang kita jalankan di aplikasi kita itu berat nggak. Jadi kalau kita udah tahu berat apa enggak, misalnya berat, kita bisa perbaiki query kita supaya aplikasi atau website kita berjalan lebih ringan. Ini sama kayak yang udah pernah aku bahas ya, yang aku bahas tentang Clockwork kalau nggak salah. Jadi fungsinya sama kayak gitu. Ini versi lainnya ya, kayak package lainnya yang bawaan dari dokumentasi Laravel langsung. Nanti aku tunjukin dokumentasinya dan package-nya itu apa namanya. Kayak biasa, buat sekarang sebelum aku bahas tips dan trik atau tutorial di video ini, aku mau ngasih tahu ke kalian, buat kalian yang baru ketemu video aku ini, atau buat kalian yang baru join channel aku mau ngasih tahu ke kalian kalau video tips dan trik Laravel ini udah berupa playlist, yang mana artinya kalau udah berupa playlist berarti udah banyak video yang ngebahas tentang tips dan trik Laravel. Nah, kalau kalian pengen tahu video-video apa aja sih yang ngebahas tentang tips dan trik Laravel, kalian cari aja di YouTube, cari channel Cara Fajar, dan kalian cari playlist yang judulnya tips, trik, dan fitur Laravel. Di sini bisa kalian tonton, udah lumayan banyak videonya. Nah, kayak yang aku bilang tadi, kita ngebahas tentang performa ya. Monitor performa website kita, terus setelah tahu performa website kita misalnya berat, kita bisa perbaiki supaya lebih ringan. Nah, itu juga udah aku pernah bahas di video tentang Clockwork. Itu ada di pembahasan playlist ini namanya. Playlist Laravel 9 dasar untuk pemula bahasa Indonesia. Udah aku bahas di sini. Yang judul videonya sebentar, N+1. Nah, ini dia. Tutorial Laravel 9 N+1 problem. Ini kalau nggak salah di video ini aku udah bahas tentang Clockwork. Jadi kalau kalian tertarik nonton tentang Clockwork, kalian bisa nonton video yang nomor 12 di playlist tutorial Laravel 9 dasar untuk pemula bahasa Indonesia. Oke, balik lagi ya. Jadi kalau kalian pengen tahu video apa aja yang ada, yang di dalamnya merupakan pembahasan Laravel, kalian bisa ke playlist tips, trik, dan fitur Laravel. Terus kalau kalian juga suka sama hal-hal berbau Laravel lainnya, aku punya playlist Laravel lainnya, kalian bisa lihat di channel Cara Fajar, pilih tab playlist dan kalian bisa ngeliat. Ini dia 4 playlist aku yang ngebahas tentang Laravel. Yang pertama, tutorial Laravel 9 dasar untuk pemula bahasa Indonesia, yang kayak begini videonya, ada 26. Terus ada juga tips, trik, dan fitur Laravel yang ini aku tunjukin tadi. Terus ada juga playlist membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel dan tutorial membuat REST API menggunakan Laravel. Jadi ada 1, 2, 3, 4 yang siap kalian tonton untuk menambah pengetahuan kalian. Oke, jadi kayak begitu aja yang perlu kalian ketahui. Langsung aja ya. Nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Ini dia package yang bakal kita bahas di video ini, namanya Teleskop. Kalau kalian mau baca-baca sendiri, kalian bisa pergi ke dokumentasi Laravel, pilih versi Laravel kalian, dan pilih bagian Teleskop. Kalau ngeliat di menunya, kalian bisa pilih package, terus pilih bagian Teleskop. Ini dia yang bakal kita bahas. Ini kalau dilihat agak banyak ya, sepanjang ini nih yang mau dibahas, tapi aku nggak bakal ngebahas semua. Aku bakal ngebahas yang inti-intinya aja sampai kita bisa menggunakan Teleskop untuk melihat performa dari website kita atau dari aplikasi kita. Setelah kita bisa ngelihat performa dari website kita bakal cari cara supaya website kita lebih ringan. Kalau misalnya berat ya performanya, kita bisa perbaiki supaya lebih ringan. Nah, cuman sampai situ aja aku bahas tentang Teleskop ini.
Kalau kalian mau baca-baca nih, semua boleh baca sendiri. Sekali lagi aku cuman ngebahas yang menurut aku penting aja dalam penggunaan teleskop untuk ngecek performa. Oke, langsung aja ya kita ke bagian introduction. Ini dia, kalian bisa baca-baca sendiri. Setelah kalian pakai teleskop, kalian bakal bisa ngeliat tampilan teleskop kayak begini. Kurang lebih kalian bisa ngecek request yang ada apa aja, terus query apa aja dan lain-lain, bisa lihat nanti sendiri di sini. Atau nanti tampilannya bakal ada, aku liatin. Terus kita langsung aja ke bagian installation. Untuk cara installnya gampang banget, tinggal Composer, Require, Laravel, Telescope, terus Artisan Telescope install, dan Artisan Migrate. Kalau kita lihat dari Artisan Migrate ini, berarti kita bakal dibikinin table di database kita ya, yang berkaitan dengan teleskop. Kalau lihat dari Telescope install, berarti ada sebuah atau beberapa file yang bakal diinstall di project kita untuk menggunakan teleskop. Nah, terus kalau kalian lihat di bawah ini ada yang namanya local only installation. Aku bakal menggunakan yang local only installation karena gini, logikanya kalau kita ngecek performa website kita, yang bisa ngelihat siapa? Kita aja kan, orang lain nggak perlu ngelihat. Nah, kita sebagai programmer butuh ngelihat performa dari website kita. Nah, karena cuman kita doang yang butuh ngelihat, jadi klien atau pengunjung website kita nggak perlu. Nah, karena cuman kita doang yang butuh, ya udah kita install dengan option min dev, atau kita install teleskop dengan development dependency, atau cuman diinstal teleskop itu ketika kita development aja atau ketika ngoding. Jadi ketika diupload ke server atau ke production, teleskop nggak di-install ya. Nah, itu kita bisa menggunakan pilihan min dev. Jadi teleskop bakal diinstal ketika kita development aja. Nah, jadi kalian bisa install kayak begini caranya, nggak usah pakai yang atas karena kita pakai yang local only. Kalian bisa ini dulu, Composer, Require, Laravel, Telescope, min dev. Kalian copy paste ke terminal kalian, jalanin. Kalau udah selesai, kalian copy ini juga ke terminal, jalanin. Terus ini juga kalian copy paste ke terminal, jalanin. Nah, setelah itu kalian bakal bisa ngeliat ya, hasil dari teleskop install ini bakal dibikinin filenya ada di sini. Public, terus vendor, teleskop, dan ada file-file ini. Ini dia hasil dari install teleskop tadi. Nah, terus juga sebelumnya, kalau kalian mau ngecek apakah kalian udah berhasil nginstal teleskop tadi, kalian bisa ngeliat di bagian sini ya, di file composer.json, kalian lihat di bagian require dev. Ingat, kita nginstalnya tadi pakai min dev, maka seharusnya ada di dalam require dev. Ini dia, Laravel Telescope. Nah, silakan kalian cek kalau udah nginstal atau composer require tadi. Kalau udah ada Laravel Telescope di dalam require dev, kalian berarti udah berhasil nginstal teleskop. Oke, balik lagi. Tadi kita udah ngeliatin hasil dari install. Nah, hasil dari Artisan Migrate apa? Kalian bisa ngeliat di sini, di vendor, folder vendor, terus bagian Laravel, lihat juga bagian teleskop. Terus ada folder yang namanya database, ada folder yang namanya migration, dan ini dia. Nah, inilah table atau migration yang dibikin ketika kita install teleskop. Dan kalau kalian lihat, kita dibikinin beberapa table ya, ada 3, 1, 2, 3. Ada 3 table yang dibikinin untuk kita untuk menggunakan teleskop. Jadi kalau kalian udah ngeset env, terus milih database-nya mana, kalian bisa ngecek di database kalian. Sebentar aku liatin, php myadmin. Ignore all. Terus aku lihat di mana ya database yang aku pilih, ini dia. Nah, ada 3 table yang dibikinin, teleskop entries, teleskop entries text, teleskop monitoring. Jadi ada 3 table ini yang berkaitan ketika kita install teleskop. Jadi setelah kalian PHP Artisan Migrate, kalian juga cek di database kalian apakah table ini udah kebikin. Kalau udah, berarti udah berhasil keinstall dengan baik dan benar teleskop kalian. Nah, pembuktian yang terakhir untuk melihat apakah kita udah berhasil nginstal teleskop,
kalian bisa jalanin di text editor kalian, buka terminal, jalanin PHP Artisan Serve, terus buka aja 127.0.0.1 port 8000, tungguin. Ini aku masih ada otak-atik ya, sebentar aku ubah dulu. Di sini refresh. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kalian bisa ngakses halaman teleskop tadi pakai garis miring teleskop. Nah, kalau kalian udah ngeliat tampilan teleskop kayak begini, berarti kalian udah berhasil menginstal teleskop di Laravel kalian. Jadi ini tampilan dari teleskop. Ini tadi aku udah coba-coba ya, makanya udah ada record di sini. Aku bakal hapus dulu ini semua. Nah, udah kosong, jadi biar lebih fresh. Coba lihat bagian queries juga udah fresh. Oke, ini kalian bisa lihat menu-menunya di sini semua. Kalian bisa coba aja satu persatu. Request ini fungsinya untuk ngeliat apa aja sih yang kalian request di website kalian. Terus untuk queries, apa aja sih query-query atau Eloquent yang kalian lakukan untuk mengambil data dari database di website kalian dan lain-lain. Kalian bisa cek satu persatu sesuai fungsinya. Mungkin untuk sekarang aku bakal ngeliatin penggunaan request sama queries saja ya. Karena bisa dibilang yang ngeberatin bisa dilihat secara secara sekilas lah. Queries ini merupakan hal yang ngeberatin nunjukin performa apakah website kita berat apa enggak dari queries. Contohnya misalnya kalian select data sekaligus banyak, nah bakal kelihatan tuh di sini nanti. Bakal lebih jelas nanti aku liatin. Oke, lihat dulu text editor. Aku udah siapin project aku ya. Jadi di project aku ini aku udah punya roots. Kalian nggak perlu liatin semua ini. Yang perlu kalian lihat fokus adalah, aku kominin dulu ini semua. Yang perlu kalian fokusin adalah ini dia, root books book controller. Terus di book controller ini aku ngeliatin ini dia. Jadi kalau ada pencarian bakal menggunakan query atau Eloquent yang ini. Kalau nggak ada pencarian bakal pakai yang Eloquent book all. Terus ada view book.blade, cuma nampilin book aja, kira-kira tampilannya kayak begini. 127.0.0.1 port 8000. Sebentar. Lagi-lagi PHP Artisan Serve. Oke, aku ke bagian books. Nah, kira-kira cuman kayak begini doang tampilan dari website aku. Nampilin books banyak 8000 data, sesuai banyaknya di table books ini ada 8000 data. Nah, kalian lihat di file tampilan ini aku nampilin sebanyak 8000 data secara langsung. Nah, kita bisa melihat apakah website kita ini performanya bagus atau jelek dengan menampilkan 8000 data secara sekaligus tanpa adanya pagination atau tanpa adanya limit atau pembatasan berapa banyak, misalnya 100 aja yang ditampilin atau 1000 dan lain-lain. Jadi tampilin semua. Kita lihat performanya gimana sih. Kita lihat di sini di bagian lihat saking banyaknya data yang ditampilin ini sampai kayak nggak muncul gitu, kayak lagi proses gitu. Nah, ini dia ya. Kalian bisa lihat sendiri sebentar. Nah, kalian bisa lihat sendiri di bagian queries, aku menampilkan 8000 data. Hasilnya bisa dilihat di bagian queries, yaitu select bintang from books. Hasilnya lihat, durasi yang dibutuhkan sebanyak 234,93 ms, warnanya merah. Nah, warna merah ini artinya lambat banget nih teman-teman. Kalau kita lihat di simbol panah ini, kita bisa ngelihat detailnya tuh. Teksnya berarti slow. Ini tandanya udah ditandain ini slow, berarti request atau query kayak gini makan waktu lama banget, performanya jelek, bisa ditandain dengan duration yang sebanyak ini. Nah, jadi
dengan begini, dengan menggunakan teleskop, kita udah tahu, oh ternyata query aku nggak bagus kayak gini nih. Durasinya makan waktu banyak banget, lama banget. Terus juga slow, masuk kategori slow. Dengan melihat performa yang seperti ini, kita udah ngeliat dari teleskop, kita berarti ada tugas baru. Gimana caranya supaya supaya performa website kita ini lebih bagus ketika nampilin halaman books ini. Nah, kalau kita lihat kan kita nampilin book all tanpa adanya pagination. Oke, sekarang kita coba dengan menggunakan pagination. Yang kita tampilin adalah sebanyak 100, jangan 100, boleh deh 100 dulu, coba save dan kita lihat di sini refresh. Pagination sebentar. Oh, sorry teman-teman, bukan pagination tapi paginate. Save, ulangin, refresh. Nah, kita lihat juga ke bagian request. Nih, kalau misalnya tadi ada error, maka statusnya 500 ya. Kalian tahu arti 500 adalah error. Nah, sekarang yang perlu kalian perhatiin adalah yang paling atas ini dan yang nomor 3. Lihat, setelah aku kasih paginate sebanyak 100, jadi aku paginating cuma nampilin data sebanyak 100 aja. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah sekaligus 8.000, tapi aku tampilin data sebanyak 100 per halaman. Maka hasilnya adalah hanya membutuhkan 186 milisecond daripada yang tadi 715 milisecond. Kalau kita lihat bagian detailnya adalah ini dia. 186 milisecond. Nah, lumayan ya daripada 700 tadi. Nah, kita lihat di bagian queries ternyata untuk pagination ini melakukan query sebanyak 2 kali. Yang pertama select count dulu, terus baru di select datanya. Nah, kalau kalian lihat di bagian duration, butuh waktu total sebanyak 4,16 milisecond. Dengan rincian, untuk select count butuh 3 detik, bukan 3 detik, 3,48 milisecond. Sedangkan untuk select datanya sedikit aja, 0,68. Nah, kita bisa simpulin nih, ternyata untuk paginate butuh waktu hampir banyak lah ya. Kalau dihitungin hitungan persen pasti ini lebih banyak persentase daripada ini kan. Nah, kita bisa lihat nih, oh untuk count-nya ternyata makan waktu banyak banget daripada untuk ngambil data yang sebenarnya. Aku ngerasa ini masih kurang bagus performanya. Gimana caranya supaya lebih singkat lagi nampilin data books ini. Oke, aku mikirin gimana caranya. Oke, aku mikirin kayak begini aja. Gimana kalau aku munculin data cuman 100 data aja dari total 8.000 data. Nah, kalau aku munculin 100 data aja, aku kan punya pencarian. Ya udah, secara tampilan munculin semua tanpa ada query pencarian, aku bakal nampilin 100 data aja. Kalau klien atau pengunjung website aku mau mencari data, mencari books ya, mencari book yang mereka inginkan, ya udah mereka search aja. Jadi aku cukup nampilin 100 data di sini tanpa ada pagination. Oke, aku bakal coba nampilin data 100 tanpa ada pagination. Aku bakal ganti ini jadi limit 100, terus ini aku ganti jadi get. Save. Nah, aku refresh di sini. Ya, aku nampilin di sini cuman sebanyak 100 data. Kalau kita lihat di teleskop di bagian request, ini dia teman-teman. Kalau kalian lihat ya, emang secara kasat mata durationnya 200 milisecond, sedangkan yang kita pakai paginate tadi 186. Oh, kok paginate lebih kecil nih daripada yang limit. Oke, kita lihat detailnya. Untuk yang paginate aku klik kanan new tab. Untuk books aku langsung klik aja. Untuk yang limit. Nah, kalau kalian lihat di bagian queries-nya ternyata untuk yang limit get cuman butuh 2,8 milisecond dengan rincian query cuman 1 kali aja, yaitu langsung select bintang from books. Sedangkan kalau untuk yang paginate tadi kita lihat membutuhkan query sebanyak 2 kali dengan rincian
total 4,16 milisecond. Jadi kalau dihitung secara total, durasi yang dibutuhkan limit gate lebih kecil durasinya daripada yang pagination. Itu baru limit secara 100. Gimana misalnya kita mau mempermudah klien dengan limit 1000 data. Nah, jadi kita bakal bandingin, aku duplicate dulu yang ini get, yang ini paginet. Terus ini cuman sini aja. Nah, kita bakal bandingin dengan menampilkan 1000 data aja. Yang pertama paginet, yang kedua limit. Oke, kita coba yang paginet dulu, save, dan aku bakal refresh di sini. Ini aku close aja. Tuh, sebentar, Laravel-nya lagi-lagi, PHP Artisan Serve. Nah, refresh. Ini dia udah tampil sebanyak 1000 data. Kita lihat di bagian request, queries. Nih, ini masih belum ya. Ini masih proses nih. Masih agak lama, kita tungguin aja sampai selesai muncul datanya. Muncul perhitungan queriesnya. Request juga ini 218 milisecond, aku lihat dulu sebentar. Nah, ini dia, butuh 5,23 milisecond. Ini untuk yang paginet. Oke, kita lihat lagi di bagian queries, masih belum muncul juga. Ini kayaknya lama banget nih, butuh waktu perhitungan queriesnya. Ini bakal lama banget aku rasa, jadi aku bakal skip. Aku bakal balik lagi ketika duration untuk paginet sebanyak 1000 data muncul. Ini dia udah muncul akhirnya ya. Agak lama juga makan waktu untuk munculnya karena ya kayak gitu. Kita munculin sekaligus 1000 data di sini, maka ngitung-ngitungnya pun lama. Nah, dilihat dari sini aja udah nggak bagus ya. Cara nampilin 1000 data melalui pagination, walaupun pagination tapi ditampilin juga sekaligus 1000 data secara satu halaman, tetap nggak bagus hasilnya. Kalian lihat sendiri di sini butuh 100,61 milisecond yang ditandai dengan warna merah. Ini artinya nggak bagus nih, lambat banget. Nah, sekarang kita bandingin dengan limit get. Kita nggak usah pakai paginet. Oke, untuk yang limit get, ini aku komen dulu. Yang paginet kita menggunakan limit get. Save. Nah, aku refresh sini. Tungguin. Laravel-nya lagi-lagi males banget. Oke, ulangin refresh. Nah, udah selesai. Kita lihat bagian ini, kita refresh. Nah, ini dia, teman-teman. Kita nggak ngebutuhin 2 kali query. Kita cuma ngebutuhin satu kali query doang, cuma ngebutuhin 38,86 milisecond. Bandingin jauh banget antara si ini sama ini. Kalau kita lihat detailnya ya itu udah cuman ini doang dan selesai. Bagian requestnya ini dia, kita lihat detailnya tuh cuman satu query doang. Dibandingin yang tadi, yang mana ya? Yang ini 2 query dan makan waktu banyak banget nih, total 100,4 milisecond. Ini nggak bagus kayak gini. Oke, bisa kita simpulkan ya, dengan menggunakan teleskop, kita bisa ngelihat performa website kita, terus setelah ngelihat performa, kita bisa tingkatin lagi. Baik menggunakan query-nya kita betulin atau apapun, terserah kalian, yang mana bisa meningkatkan performa website supaya lebih bagus lagi. Nah, kayak yang aku bilang tadi kan, biarin aja pengunjung website cuman ngelihat data sebanyak 1000 ini doang. Kalau mereka butuh mencari data buku yang mereka inginkan, ya udah tinggal mereka cari aja di sini. Misalnya Kuya, enter. Nah, dapat buku yang mereka cari Kuya, ternyata sebanyak 478. Nah, kalau kita lihat lagi di teleskop, dengan menggunakan pencarian Kuya, juga butuh waktu 273 milisecond. Selama kita lihat queries, selama ini nggak merah, kayaknya masih aman nih kan. Kalau kita lihat tuh ya, nggak merah. Emang sih masih butuh waktu banyak, 86,72 milisecond. Mungkin bisa kalian lebih bagusin lagi, entah pakai paginet atau limit, terserah kalian. Kalian yang menentukan
gimana cara mendapatkan data di website kalian, kalian yang menentukan bagaimana performa website kalian. Aku cuma ngasih tahu gimana ngeliat performa dan gimana sih cara betulin seadanya ya. Ini seadanya aja, gimana cara betulin sehingga secara seadanya sehingga performa website meningkat. Kalian boleh cari-cari entah di YouTube lain gimana cara meningkatkan performa query, meningkatkan performa request dan lain-lain, terserah kalian cari aja di tempat lain, aku nggak ngebahas di sini. Oke, kayak begitu aja teman-teman. Dengan begini kita udah berhasil ya memanfaatkan teleskop untuk melihat performa website kita. Kalau lambat kita benerin. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah berhasil ngebahas tentang package teleskop yang gunanya untuk monitoring performa dari website atau aplikasi kita. Setelah kita melihat performanya, kita bisa mikir nih cara untuk, gimana ya caranya supaya website aku lebih cepat? Kok lama banget ini? Nah, kalian bisa cari cara, terserah caranya apa. Yang di sini sekali lagi aku tunjukin gimana caranya menggunakan teleskop untuk melihat performa dari website kita. Kalau kurang bagus ya bagusin, kalau misalnya udah bagus ya bagus gitu. Nggak usah pusing-pusing lagi, kayak begitu intinya. Ya, gitulah. Jadi silakan kalian coba install teleskop, kalian coba-coba aja gimana performa website kalian. Oke. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.